Silakan Bapak Imam Najamuddin Latif. Ya, untuk menguji Saudara Sugeng Riyadi. Silakan Bapak Imam Najamuddin Latif. Nah ini bisa nih ditampilkan nih. Pak Latif suaranya Pak. Mut. Pak Latif mut. Iya sudah panjang lebar ternyata besar. Gara-gara tadi hack. Jelas juga. Gara-gara Sugeng error semua. Error semua. Ini Anda kan gini ya. Anda mau mencari di dalam proposalmu ini menganalisis rasio aktivitas dan rasio profitabilitas pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif dan komponen lainnya. Maksudnya komponen lainnya apa? Yang sebentar Pak ya. Dari judul yang saya ambil Pak, terkait yang untuk judul yaitu analisis rasio aktivitas dan rasio profitabilitas pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif dan komponen lainnya yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari maksud dulu saya yang komponen lainnya itu kan ada beberapa komponen di dalam sektor-sektor perusahaan otomotif kan Pak. Berarti dia di dalam perusahaan itu ada berbagai macam kegiatan atau aktivitas yang dimana aktivitas tersebut menunjang daripada tercapainya profit atau laba pada perusahaan tersebut. Nah dari judul tadi itu rasio aktivitas dan rasio profitabilitas itu yang saya angkat. Sebenarnya di dalam perusahaan yang di luar sektor otomotif itu di dalamnya itu banyak komponen-komponen yang dia ada induk-induknya gitu loh Pak, ada anak-anaknya. Nah misalnya ada perusahaan Astra Internasional kan dia di dalamnya ada banyak tuh anak Astra. Nah dari indeks Bursa Efek Indonesia kita kan menyeluruh Pak ya. Berarti menyeluruh daripada untuk mengetahui itu perusahaan internasional Astra Internasional itu untung atau rugi. Nah komponen lainnya itu anak-anak perusahaannya itu Pak, yang mungkin yang saya maksud Pak. Seperti itu Pak. Nah karena kan yang terkait yang untuk itu anak-anak perusahaan kah atau ini makanya komponen lainnya itu apa? Harusnya gini, nanti di pendahuluan ya, di pendahuluan atau di jangkauan penelitian itu harus dijelaskan itu komponen yang lainnya ya. Ya itu masukannya. Kemudian gini, dalam kata pengantar itu urutan ya, urutan harus jelas. Urutan itu kan ya tadi orang tua, pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian rektor, dekan, ketua jurusan. Nah kamu ketua jurusannya masih Bu Siatin. Bu Siatin sudah meninggal 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Oh iya. Iya Pak, belum saya. Sekarang kan buat Disti ya. Iya buat Disti Pak ya. Oke, kemudian di pendahuluan. Di pendahuluan tadi diantaranya ya komponen harus menjelaskan komponen yang lain. Kemudian apa? Setiap kata asing dicetak miring. Cetak miring. Nah, sebenarnya apa yang menjadi menjadi pendorong kamu itu ingin meneliti tentang permasalahan ini di PT Astra ini? Mendorong kamu ingin meneliti analisis aktivitas dan rasio profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Apa yang mendorong kamu ingin meneliti ini? Yang mendorong saya begini Pak, pada akhir-akhir dari mungkin dari tahun 2014-2015 perkembangan otomotif di Indonesia kan semakin pesat Pak ya. Berbagai macam perusahaan asing seperti perusahaan dari Cina, dari Korea itu kan banyak dimasuk di negara kita. Apalagi terkait yang untuk
regulasi terkait yang untuk penanaman modal asing saat ini kan sudah dipermudah untuk untuk syarat-syarat untuk masuk di Indonesia. Nah, saya berpikiran karena saya kebetulan juga salah satu di karyawan di salah satu PT Astra International tapi bukan di induknya. Karena saya melihat perusahaan-perusahaan otomotif di Indonesia sekarang kan semakin banyak tuh Pak, dari perusahaan Indomobil itu kan dari Honda segala macam masuk di situ, Suzuki, Toyota dan lain sebagainya. Dengan semakin banyak perusahaan, saya pengen mengetahui nih Pak, perusahaan sebesar itu dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan atau pertumbuhan. Nah, saya terdorong ke situ Pak, karena perusahaan sebesar itu tidak mungkin pada suatu periode pasti akan mengalami pertumbuhan atau mengalami penurunan. Makanya saya ingin mengetahui di perusahaan-perusahaan yang masuk di perusahaan otomotif, di perusahaan efek Indonesia itu mengalami pertumbuhan atau mengalami penurunan sih, seperti itu sih Pak. Saya ingin tahu aja untuk menganalisis daripada perusahaan tersebut, seperti itu Pak. Jadi gini, ini kan kamu membicara masalah pertumbuhan atau kenaikan? Pertumbuhan dan penurunan. Beda loh ya, antara kenaikan dengan pertumbuhan loh ya. Bisa aja misalkan analisis rasio kenaikan aktivitas, rasio aktivitas, bisa juga pertumbuhan rasio aktivitas. Iya, betul. Yang kamu bahas itu pertumbuhan atau kenaikan sekarang? Pertumbuhan, Pak. Ya, sebelum bedanya kenaikan dengan pertumbuhan apa? Kalau pertumbuhan itu kalau pertumbuhan itu misalnya ini Pak, suatu perusahaan ini bisa karena bertumbuh itu bisa dilihat dari segi operasional di dalam perusahaan itu Pak. Seperti dari kenaikan. Kalau dari kenaikan itu lebih dilihat dari segi nominal. Berarti berapa persen kenaikannya, dari dari labanya, seperti itu Pak. Tapi kalau yang untuk rumusnya hampir sama. Gimana Pak? Rumusnya antara pertumbuhan dengan kenaikan. Kalau yang untuk rumus, sebentar Pak ya, ini. Kalau yang untuk dari apa dulu Pak? Ini Pak, yang untuk pertumbuhan dengan kenaikan, coba. Misalkan rasio aktivitas, rasio pertumbuhan aktivitas. Kalau yang untuk rasio pertumbuhan itu ada berapa rasio tuh Pak? Ada apa namanya? Itu kalau penilaian rasionya. Iya betul. Kalau pertumbuhannya sekarang. Kalau yang untuk pertumbuhannya mungkin dilihat dari apa namanya Pak? Dari segi sumber-sumber dana itu Pak, sumber dana yang dikelola di satu perusahaan itu seberapa efektif seperti Pak kurang lebihnya. Loh, ya udah bisa kan gini loh. Ini ada pertumbuhan rasio aktivitas, ada rasio peningkatan atau kenaikan rasio aktivitas. Nah, sedangkan yang kamu bahas adalah pertumbuhan. Iya, betul. Yang jelas menggunakan rasio aktivitas. Kemudian untuk mencari pertumbuhan atau kenaikan itu kan berbeda lagi. Iya, betul. Nah, makanya saya sebelum masuk ke sana agar biar jelas. Makanya apa itu pertumbuhan, apa itu kenaikan, itu harus dijelaskan dulu di bawah. Ya. Karena gini, beda. Oh ini tumbuh belum tentu naik. Iya betul. Seperti itu. Naik belum tentu tumbuh. Betul. Nah, makanya nanti tegaskan ya di dalam pendahuluannya itu ditekankan di situ. Oke. Kemudian, makanya kenapa saya tanya itu. Nah, berkaitan dengan sistematika penulisan di tempat penuh. Di bab 2 ini ada dasar teori yang berisikan teori apa saja di sini. Yang pertumbuhan ada enggak teori pertumbuhan? Pertumbuhan ya.
Kemudian Ini teori rasio keuangan, misalnya rasio dari manajemen keuangan. Kamu dasar teorinya apa? Menggunakan manajemen keuangan. ya manajemen keuangan. Dari Manajemen keuangan di sini harus teori apa saja itu manajemen keuangan, ada nanti dijelaskan bahasa pertumbuhan dan lain sebagainya itu. Ya, ini disebutkan di sini teori ini. disebutkan. Nah, kemudian hindari kata sambung di awal paragraf. Ya. Hindari untuk dalam di awal paragraf itu dihindari. Pertumbuhan dan kenaikan. Jadi sebenarnya Nah, kemudian ini kan kutipan ya, lebih dari gambar seharusnya kan apa? 6 spasi, harusnya satu spasi ini ditulis. iya satu spasi. Nah, iya. Nah, satu spasi kemudian masuk margin kanan kirinya 6 ketukan. Tetapi di sini harus ada yang namanya apa? Prolog paling tidak yang mengantarkan teori itu. Siap, makasih Pak. Nah, di rasio pertumbuhan kamu aja rasio pertumbuhan rasio merupakan rasio yang menggambarkan Posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. nah, makanya di sini ini harus ada rumusnya apa sih ini kan? Harus ada rumusnya Pak ya. Ya paling tidak ada atau nanti di bab 3-nya analisa laporan keuangan analisis alat analisis. Nah, kemudian hendaknya di dalam penelitian terdahulu itu pertama mencerminkan apa? Kan memang judul dengan nama penerbitannya mana dan lain sebagainya ini dijadikan satu kolom. Nah, kemudian Ini satu kolom Pak ya. Iya, tujuan penelitian yang punyanya Nurbaiti dan lain sebagainya itu tujuannya mana? Apakah pertumbuhan sama dengan tempatmu atau enggak? Kalau melihat di sini untuk mengukur kinerja rasio nah di sini bukan berbicara masalah pertumbuhan, tetapi apa? Berbicaranya hanya rasio profitabilitasnya itu aja. Ya, sama perusahaannya hampir sama. Ini rasio aktivitas dan pertumbuhan. Karena apa? Bisa jadi di sini ada pertumbuhan karena kamu tidak menyebutkan tujuan penelitiannya untuk apa. Kelihatannya kan di situ. Iya benar. Kemudian variabel yang digunakan oke lah profitabilitas. Alat analisisnya menggunakan apa? Kemudian baru hasil. Hasil ini perbedaan antara punyamu penelitianmu dengan penelitian si Nurbaiti itu apa perbedaannya? Kemudian apa kesamaannya? Berarti harus ditambahin kolom lagi Pak ya. Berarti ya. Nah iya. Berarti kesamaan dan perbedaan. Nah, kamu ini banyakkan teori pada saat yang seharusnya sudah tidak ada teori, kamu ada teori di sini. Di penelitian sebelumnya. Hari ini.
nomornya lari nih. Nah, definisi operasionalnya kamu tidak menyebutkan pertumbuhan. Tidak menyebutkan pertumbuhan, tidak ada. Di operasional. Rasional Pak ya. Harusnya ada. Kamu yang disebut ada pertumbuhan. Nah, di jangkauan penelitian juga iya harus ada. Kamu menyebutkan pertumbuhan. Karena yang dibidik adalah pertumbuhannya kan. Iya, betul. Teori. Oke, kemudian sampel. Populasi dan sampel. Ini jangan bukan hanya teorinya aja, tetapi bagaimana, berapa sampelmu, siapa yang dijadikan sampel, ya. Siapa yang menjadikan sampel, misalnya perusahaan manufaktur ada berapa manufaktur itu, perusahaan manufaktur yang terdapat di efek. Kemudian yang populer dengan sampelnya, ini nanti dulu, sampelnya yang dijadikan sampel itu berapa, kenapa misalkan sampelnya hanya 3, kenapa, karena ada misalkan pada saat akan dijadikan sampel itu harus memenuhi syarat, satu, laporan keuangannya dari tahun sekian sampai sekian, Ya, perusahaannya ini yang dijadikan sampel. Nah, kemudian baru kamu checklist di sini. Oh, ini tidak ada yang tidak ada, jadi tidak dijadikan sampel. Ini di sini harus jelas, bukan teori, bukan menurut si A si B, itu tidak. Bagaimana caranya kamu mengambil sampel dan apa yang mendasari dia itu jadikan sampel, itu harusnya seperti itu. Oke, siapa? Ya. Siapa? Dasar. Ini perputaran persediaan. Nah, pertumbuhannya kan tidak ada di sini. Kamu bilangnya mengatakan pertumbuhan, tapi di sini tidak ada pertumbuhan. Siap, ya? Nanti tambahin nanti Pak ya. Nah, kemudian daftar pustaka itu adalah sampel. Di sini kan ada Ikatan Akuntan Indonesia, ini disebutkan anonim, Ikatan Akuntan Indonesia. Oke, siap. Oke, itu aja Pak Heri. Oke, siap. Makasih Pak Latif. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Imam Nazarul Latif ya. Oke, Saudara Sugeng ya, antara tadi ya ke Pak yang ditanyakan Pak Imam Nazarul Latif ya. Ini saya lihat tadi masih ada spasi yang salah, tolong diperbaiki nanti dan ketemu saya aja nanti ya. Siap Pak Heri. Selanjutnya saya persilakan Bapak Haji Sunarto, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Herianto atas waktunya. Selamat siang Pak Latif, Prof. Robi, dan Saudara Sugeng. Baik. Selamat siang Pak Haji. Saya mulai aja ya. Jadi banyak sudah koreksi dari Pak Latif, saya akan nambahkan saja. Kita lihat saja mulai dari halaman depan. Nah, di daftar isi ini kan sudah dibuat, ini halamannya ya, Mas Sugeng ya. Ya, nah, betul Pak. Kemudian ini konsisten, setiap lembar ini wajib untuk ditulis ya, seperti di sini ya. Ini di atasnya ditulis demikian. Nanti ganti halaman, tulis lagi di sini ya, ikuti halaman lagi Pak ya. Ikuti buku petunjuknya ya. Nah, di sini juga ditulis ya, halaman lagi ya. Siap Pak, siap. Di sini juga sama ya, daftar isi, daftar tabel, di atasnya itu ada tulisan halaman. Halaman. Oke.
Oke, di kata pengantar tadi ya kurang lebih sama Pak Latif ya. Ini 1, 2, 3, 4-nya itu Pak Rektor, 5-nya Ibu Dekan, dan ini diganti 2 Disti yang teman ya. Oke, siap Pak. Nah, hindari kata-kata sambung segala, sebelum, demikian, itu kata-kata seperti itu hindari. Untuk penulisannya masih banyak ditemukan di penulisan di sini ya. Nah, ini juga untuk nama-nama perusahaan ini sumbernya dari mana ya, ditulis. Nah, tulisan Siap. perusahaan PT Selamat Sempurna ini kan nggak mungkin perusahaan yang Anda ini sebelum TBK, semua kan terbuka ya, karena datanya data Iya, betul. Bursa Efek. Tulis TBK-nya ya, nggak boleh tidak, karena di sini kamu nulisnya Sempurna TBK. Nah, sepanjang ini jangan dipakai kata sambung ya. Siap. Kemudian kamu teliti hanya 2 tahun ya, 18-19 ya. Ya, betul Pak. Nah, tadi di rumusan masalah sudah juga dibahas oleh Pak Latif. Nah, ini masih ada penggunaan kata sambungnya, dihilangkan semua Pak, untuk, demikian, segala macam. Ya. Nah, ini diganti aja ya, untuk tahun 2009 ini sudah kurang dari 10 tahun, karena ini 2020 ya, minimal 2010. Nah, perkiraan nanti kamu akan selesainya 2011. Maka untuk grand teori atau referensinya untuk rujukannya yang 2011 lah kalau bisa ya. 2011 Pak ya. 2011 ya bisa, karena 2010 nanti kan 2021 kamu selesai, ditarik mundur itu 10 tahun kemudian, 10 tahun sebelumnya ya 2011 ya. Cari literatur baru ya yang membahas tentang analisis laporan keuangan. Laporan keuangan. Siap Pak. Jadi spasi margin ini kenapa di garis bawah, ini artinya apa ya? Adakah penulisan di garis bawah ini ya? Nggak ada Pak Ji. Hilangkan ya. Siap. Nah, di hasil penelitian terdahulu saya setuju dengan Pak Latif, ini kolomnya kurang ya, 1, 2, 3, 4, 5, biasa itu 6 ya di sini kan. 6 kolom. Tadi sudah disampaikan, ini maksudnya apa, ini kosong banyak di sini. Ini bisa masuk berapa ini masih bisa digunakan ya sebelum nyebrang ke sini. Kalau memang di sini sudah penuh, ya pindah halaman, tinggal pilih sambung seperti ini ya kan. Siap Pak, siap. Ini kerangka pikirnya nggak usah kamu tebali seperti ini ya, terlalu nyolok ya, cukup dengan kolom kotak yang biasa, tidak usah terlalu tebal, nanti kan jadinya tulisannya lebih kecil daripada kotaknya kan gitu ya. Betul. Nggak enak dilihat kan. Siap aja. Nah, kata-kata masih ada pada ini ya, ada kata-kata sambung di dalam penulisan itu dari semuanya, karena karyanya itu lebih original dalam menggunakan kata-kata sambung.
Ya, secara total sih udah nyambung ya, tinggal teruskan aja untuk nanti arah kemana penulisan ini. Sehingga saya lihat iklan terpikir tadi. Oke, cukup. Ini kalau bisa tulisannya ini dibalik ya. Ininya yang maksud saya kayak apa ya? Ini di bawah gitu Pak ya. Terdapatnya di bawah sini. Bukan. Ininya lebih balik sebelah sini, jadi bacanya ke sana gitu. Berarti Ya. dari bawah ke atas, bawah ke atas. Ya, bawah ke atas. Kalau ini kan Siap. susah bacanya. Kalau dari Iya. bawah ke atas kan sekali kayak gini enak Baik, bacanya. baik. Ya. Tabel Dibalik ya. 3.1. Ini, jangan sampai tidak konsisten. Kamu sebutkan dalam kalimat selamat sempurna TBK, di sini harus sempurna. TBK. TBK itu artinya terbuka, dan itu tidak bisa terlepas dari nama perusahaan yang menjadi objek penelitian. Ya. Oke, oke, Pak Heri, sementara dari saya itu ya Saudara Sugeng, tolong diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, dilanjut untuk mudah-mudahan bisa dilanjut ke penelitian, dan pada penelitian akan ketemu lagi. Kita harapkan tidak ada lagi kesalahan yang belum diperbaiki. Ya, demikian Pak Heri. Terima kasih atas waktunya, Saudara Sugeng. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Sunarto. Memuji Saudara Sugeng Priadi. Ya. Mungkin ada saran dari Prof. Robin, silakan Prof. Terima kasih Pak Heri. Sugeng. Ya, Prof. Kalau banyak masukan perlu Anda perbaiki nanti. Siap, Prof. Yang di sini dari saya, latar belakang Anda saya masih kurang pas ya. Jadi latar belakang Anda menjelaskan kenapa timbul masalah. Betul. Anda harus merumuskan aktivitas dan profitabilitas. Kenapa mesti itu masalah pertumbuhannya itu, ya? Siap. Apa yang terjadi? Ya, itu di latar belakang. Kemudian di rincian data yang diperlukan di bab 3 itu, Anda kan melihat pertumbuhan 18 dan 19 ya. Betul, betul. Ya, jadi Anda harus punya data tahun 2017 untuk melihat pertumbuhan tahun 18. Kemudian juga tahun 18-19 kan ada sudah. Jadi tambahkan data tahun 2017 sehingga ada pembanding gitu antara pertumbuhan 18 dan pertumbuhan 19. Ya. Yang lainnya adalah pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis. Dan kamu salin hipotesisnya. Bagaimana kamu menguji hipotesis itu? Jadi hipotesis diterima jika rasio aktivitas yang terdiri ini pertumbuhannya pertumbuhan tahun 2019 lebih besar daripada 2018 atau 2018 lebih kecil daripada 2019. Berarti diringkas Prof, atau gimana Prof? Diringkas saja. Kalau ini kan ini namanya kamu nyalin hipotesismu. Iya, kepanjangan ya Prof. Baik. Kan dibutuhkan pengujiannya, bagaimana kamu mengujinya. Siap. Ya, ujiannya itu section yang lainnya sudah dijelaskan oleh Pak Atip dan yang lainnya ya. Baik Prof. Ya, perbaiki itu. Baik Pak Heri, terima kasih.
Itu saya kira. Terima kasih Prof. Abin. Nah, saya hanya bikin ini aja, Saudara Sugeng ya. Nah, ini Siap, Pak Heri. ini enggak lari kan ke pinggir dikit ya. Ini dia tutupnya ya. Satu-satu ke pinggirkan sini. Ya. Jangan maju begini ya. Lalu halaman 21 tadi juga tolong kembali. Nah, 21 mana 21? 21 dulu ya. 21. 16. Nah, 21 nih. Ini nggak bisa begini. Jadi menurut Harry ya, rasio aktivitas ya tahun 2016 2018 enter ya. Ya, enter. Nah, ini kan definisi nih ya. Ya, merupakan rasio digunakan untuk mengukur ini. Ini jadikan satu seperti ini di enter gini. Nah, ini bentuknya seperti gini. Siap. Nah, ya. Nah, gitu dia. Ini juga kenapa jadi enggak ini? Ini masuk ke dalam dikit. Ya. Masuk ke kiri dikit. Ya, begini, contohnya gini. Ya. Nih. Nah, gitu. Oke, siap. Semuanya juga banyak seperti gitu. Ya. Ini juga banyak. Ya. Nah, kayak gini ini harus dianukan juga. Nah, ini harus dikasih anu juga. Nih. Nah, ini jangan ada spasi nih. Ini jadikan satu spasi semua nih. Ya. Siap. Nah, gitu kan rapi gini kan. Nah, semuanya juga begitu ya. Baik, Pak Heri. Juga begitu. Halo. Sudah ada kegiatan di kampus. Yuk. Apa? Ya ada kegiatan memang sudah. Abang lagi nguji sebentar. Lagi nguji, biarkan aja yuk. Lagi nguji. Ya. Ada tolong dianukan itu halaman ini lagi. Seperti 235 mana? 235. Nah, ini juga ini harusnya satu spasi nih. Nih. Siap. Iya kan lebih dari 4 baris nih. Ya, benar. Lalu 25 nih juga nomornya nih geser ke kiri paling pojok sini ya. Siap, Pak Heri. Nah, itu juga teknik-teknik perusahaannya masih banyak yang ini. Ya, metodologinya masih banyak salah nih ya. Jadi tolong perbaiki lagi nanti ya. Ketemu saya bisa dalam mungkin 2-3 hari ini sudah selesai kamu perbaiki, ketemu saya. Nah, siap Pak Heri. Siap. Oke, itu aja dulu dari saya. Ya. Sebagai penutup, mari kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pak Prof. Dr. LCA Rodin Jonathan, Bapak Dr. Imam Nazarudin Latif, Bapak Herianto SMSI, dan Bapak Haji Sunarto SMM. Terima kasih atas waktunya telah bersedia menguji Sugeng Prihadi. Nanti saya kirimkan berita acaranya ke email masing-masing ya Bapak. Terima kasih. Saya end meeting ya Pak. Ya.